Baik teman-teman semua, kali ini kita akan mencoba mempraktekkan basis data secara dasar. Dalam hal ini kita nanti akan melakukan proses pembuatan database melalui command prompt atau biasa kita kenal CMD, dan kali ini kita sama-sama mengikuti langkah-langkah awal sebelum masuk ke database MySQL. Kita pastikan terlebih dahulu exam PP-nya sudah nyala atau belum bagian MySQL-nya. Kita cek. Teman-teman pastikan juga cara menginstalnya sudah bisa. Nah, ini teman-teman pastikan exam di dalam kontrol panel exam ada MySQL. Kita start terlebih dahulu. Oke, kemudian kita close saja. Kalau sudah running, tandanya tulisan MySQL-nya jadi berwarna hijau. Ini sudah running. Lalu kita close saja. Kemudian kita masuk ke command prompt atau CMD. Di dalam command prompt nanti ada beberapa hal yang harus kita ikuti sama-sama, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Ini mudah-mudahan terlihat. Langkah awal kita disuruh membuat database, namanya database mahasiswa. Pastikan start awal command prompt kita belum masuk dalam database. Langkah awal untuk masuk dalam database, kita masuk terlebih dahulu ke direktori exam. Biasanya defaultnya ada di drive C, lalu --, ketikan exam, kemudian berikutnya adalah MySQL, lalu folder bin, enter. Ini kita sudah beralih di dalam folder bin. Yang kemudian kita langsung running MySQL-nya dengan mengetikkan MySQL spasi --u. Ini adalah usernya, kita adalah usernya root ya teman-teman. Kalau passwordnya biasanya defaultnya 0 atau kosong, sehingga cukup kita menuliskan MySQL spasi --u spasi root. Nah, root ini adalah usernya, u itu adalah inisial dari user. Setelah itu kita enter. Dengan bertanda muncul MariaDB, kemudian di sini dalam kurung ada tulisan non, ini menandakan bahwa kita sudah masuk ke dalam database MySQL. Namun kita belum menyeleksi database mana yang akan kita pilih. Nah, untuk mengetahui sudah ada database kah atau belum di dalam server lokal kita, kita mengetikkan dengan perintah show database. Database ada S-nya, diakhiri dengan titik koma, lalu kita enter. Kalau di laptop saya terdapat 22 row, atau artinya 22 database defaultnya. Kebetulan di modul praktek ini kita suruh membuat database mahasiswa. Di saya kebetulan memang tabel database mahasiswa belum ada. Jadi tidak boleh ketika sudah ada lalu kita buat baru. Oke, langkah berikutnya langsung kita mengikuti petunjuk yang ada di modul. Langkah awal adalah create database mahasiswa. Create database mahasiswa, titik koma. Lalu enter. Nah, ada petunjuk di sini, hasilnya adalah query OK. Ini menandakan bahwa kita sudah berhasil membuat satu database dengan nama database-nya adalah mahasiswa. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman diminta untuk membuat tabel. Kebetulan di modul ini diminta membuat 2 tabel di dalam database mahasiswa tadi. Nah, sebelum membuat tabel 2 ini di dalam database mahasiswa, pastikan teman-teman sudah menyeleksi atau memilih database-nya terlebih dahulu. Nah, untuk memastikan bahwa database mahasiswa sudah ada atau belum, kita pakai perintah awal tadi, show database. Nah, kebetulan abjad M ya, inilah database yang tadi barusan kita buat. Langkah berikutnya adalah untuk bisa membuat tabel di dalam database mahasiswa, pastikan kita sudah masuk dalam database mahasiswa. Caranya yaitu use mahasiswa. Use mahasiswa ini memilih salah satu database
yang ada 23 ini. Use database, kita titik koma enter, titik koma, nanti enter. Ya, keterangannya di sini database Cheng yang semula masih non tulisannya, teman-teman. Sekarang sudah ada tulisannya mahasiswa. Ini menandakan bahwa kita sudah masuk dalam database mahasiswa. Langkah berikutnya baru buat 2 buah tabel siswa dan dosen di dalam database mahasiswa. Nah, langkah berikutnya adalah kita ikuti petunjuk atau ikuti query seperti ini. Create tabel siswa. Lalu dalam kurung kita enter saja ya, jangan dulu pakai titik koma, enter dulu. Kolom-kolomnya atau nama atribut-atributnya dari tabel siswa itu yang pertama adalah name, kemudian tipe datanya integer, ya, anggaplah kita isi 10 karakter, lalu kasih keterangan not null, koma ya, untuk memisahkan antara field yang satu dengan field lainnya. Lalu kita enter saja biar pembacanya mudah dipahami. Lalu nama, tipe datanya adalah varchar ya, panjang karakternya 20 di sini. Lalu koma lagi, setelah itu field yang ketiga adalah wali. Tipe data integer, anggaplah kita isi 10 juga panjang karakter. Kemudian kita pakai koma lagi. Kebetulan di sini kita langsung tutup ya teman-teman. Tapi kita mencoba untuk membuat satu tambahan fungsi atau tambahan pengaturan, yaitu menjadikannya salah satu field ini primary key. Misalnya name kita jadikan primary key. Ini koma terlebih dahulu. Kemudian kita tuliskan primary key, dalam kurung sebutkan nama fieldnya name gitu ya. Tutup kurung, kemudian tutup kurung yang ini, kurung yang terakhir, tutup kurung, lalu titik koma, lalu kita enter. Ini menandakan query OK, menunjukkan bahwa kita sudah berhasil membuat satu tabel dalam database mahasiswa, yaitu dengan nama tabelnya adalah siswa dan terdiri dari 3 kolom atau 3 field, name, nama, sama wali. Untuk mengetahui sebelum masuk pembuatan tabel yang kedua, struktur tabel yang kita buat itu menggunakan perintah dash nama tabelnya tadi siswa untuk mengetahui metadata. Perintah dash siswa ini untuk mengetahui metadata yang kita buat, rekap keseluruhan yang kita buat tadi di tabel siswa, itu ada field name, nama, sama wali. Ini tipe datanya, kemudian ini adalah keterangan null, not null, kemudian key, primary key, pri ini menunjukkan bahwa name kita buat tadi dijadikan sebagai primary key, kepala suku dari tabel siswa. Itu kira-kira untuk mengetahui metadata. Lalu kita buat langkah berikutnya adalah create tabel baru, yaitu tabel wali. Create tabel wali gitu ya. Buka kurung, kita enter, ikuti petunjuk yang ada di modul. Pertama adalah need data integer, misal kita isi saja 10 karakter. Keterangan adalah not null, koma. Yang keduanya adalah nama wali, kita kasih tambahan aja biar unik, nama wali. Kemudian tipe datanya adalah varchar, panjang karakternya misalnya 20, koma. Lalu yang ketiga adalah alamat, tipe datanya adalah varchar juga, kita tulis saja 50 panjang karakter. Varchar itu teman-teman harus tahu bahwa batas maksimal panjang karakternya adalah 255. Jadi kalau lebih dari 255 kemungkinan value di dalam field tersebut, maka sebaiknya kita menggunakan tipe data yang lain, yaitu bisa teks gitu ya, atau long text. Nah, berikutnya adalah koma lagi, kita tentukan primary key-nya, misalnya nip ya, kita jadikan primary key, buka kurung, nip. Ini case sensitif. Pastikan bahwa tulisan yang di sini itu sama ya, supaya ini kalau nggak sama, misalnya N-nya dibuat kapital, maka ini akan jadi error karena tidak ditemukan karena case sensitif. Di situ kita tutup kurung pasangannya ini yang pertama wali, lalu diakhiri dengan titik koma, lalu kita enter. Ini query OK, itu menandakan bahwa tabel yang kedua yang kita buat itu sudah berhasil teman-teman. Kita bisa lihat untuk metadatanya, misalnya menggunakan perintah dan menggunakan dash, lalu nama tabelnya wali, titik koma,
enter. Inilah teman-teman yang tadi kita buat yang kedua. Ada NIP, ada nama wali, alamat. Ini tipe data, ini adalah keterangan 0 not null, lalu ini adalah keterangan primary key-nya adalah di bagian field NIP yang dijadikan sebagai print. Untuk mengetahui ada berapa tabel sih di dalam database mahasiswa yang kita sudah buat, kita menggunakan perintah show tables pakai S ya. Titik koma. Keterangannya adalah di sini bahwa di database mahasiswa terdapat 2 tabel, yaitu tabel siswa sama tabel wali. Itu ada keterangannya di sini 2 row. Itu menunjukkan bahwa di database mahasiswa sudah terdapat 2 tabel. Kira-kira begitu ya teman-teman gambaran. Oke, kita ikuti petunjuk berikutnya adalah mengenal proses insert, select, sama where. Atau query insert, ini fungsinya adalah untuk memasukkan data ke dalam salah satu tabel di dalam database yang kita pilih tadi. Nah, di sini perintahnya isikan data ke dalam tabel siswa dan dosen yang telah dibuat sebelumnya. Nah, untuk perintah atau query mengisi data di dalam sebuah tabel, itu kira-kira perintahnya insert into, nama tabelnya adalah siswa, kemudian values, lalu di dalam kurung terdapat value-value-nya berdasarkan urutan nama field-fieldnya atau value-nya langsung ya. Nama field tidak perlu dituliskan. Kita langsung coba saja teman-teman. Insert into, nama tabelnya adalah siswa, lalu values dalam kurung, jangan lupa pakai petik 1 ya. Misalnya di situ NIM 123040203, petik lagi, lalu dipisahkannya dengan koma, lalu petik yang kedua namanya. Misalnya di situ namanya Wawan Adi, petik lagi, jangan lupa koma, lalu petik yang kedua, walinya adalah ID walinya 1972121, lalu 01, petik juga jangan lupa, diakhiri dengan tutup kurung dan titik koma, lalu kita enter. Ya, teman-teman pastikan ini adalah sintak insert into siswa values. Value pertama adalah isian NIM yang diupdate petik 1, lalu ada koma dan ada petik lagi nama siswanya. Misalnya dalam hal ini adalah Wawan Adi, lalu petik lagi itu adalah NIP dari dosen wali atau walinya. Misalnya ini adalah value-nya dan diakhiri dengan koma, petiknya. Dan di akhir itu tidak ada koma, langsung kurung tutup lalu titik koma. Kita coba enter. Keterangannya adalah query OK, 1 row effective ya. Jadi sudah dimasukkan dalam tabel siswa di database mahasiswa. Itu adalah 1 record ya. Untuk mengetahui record sudah masuk atau belum, yaitu bisa menggunakan perintah select. Select ini adalah untuk perintah. Misalnya kita cek langsung ya, select bintang from, nama tabelnya apa? Siswa tadi ya. Lalu diakhiri dengan enter. Yang kita inputkan tadi itu sudah masuk, NIM-nya sesuai yang kita tulis, namanya juga sesuai yang kita tulis, dan walinya juga sesuai yang kita tulis. Ini ada keterangan 1 row insert, menunjukkan bahwa di dalam tabel siswa sudah ada value atau sudah ada record atau sudah ada row, yaitu 1 data di sini. Begitupun nanti langkah-langkah berikutnya tinggal teman-teman ikut. Bagaimana cara menginput secara bersama-sama, misal itu bisa juga teman-teman, tidak harus 1, misal kita pengen lebih dari 1 misal, itu bisa kita lakukan ya. Kita coba ya teman-teman ya. Misalnya kita mau memasukkan Indra sama Diana secara bersamaan cipta. Menggunakan perintah ini insert into ya teman-teman. Lalu kita edit saja. Misalnya si yang kedua itu 123040204. Ini adalah namanya Indra Kusuma. Indra Kusuma. Lalu walinya adalah 19721204. Nah, jangan dulu pakai titik koma karena kita mau memasukkan, tidak pakai values karena values tadi sudah di depan ya teman-teman, sehingga sintak yang kita tuliskan adalah hanya seperti ini saja. Values-nya ditulis sekali, memisahkan antara record yang satu dengan record lainnya itu cukup dipisahkan dengan koma di luar dalam kurung tadi, lalu diakhiri dengan titik koma di akhir, lalu enter. Di sini ada keterangan query OK. Ini menunjukkan bahwa ada 2 row yang kita inputkan barusan. Nah, bagaimana untuk melihatnya? Kita cek
Untuk melihat hasilnya, select bintang from siswa. Sekarang jadi terdapat 3 data baru yang sudah ada di dalam tabel siswa. Kira-kira seperti itu teman-teman langkahnya. Nah, nanti teman-teman ikuti sampai selesai ya, untuk menambahkan beberapa data. Misalnya ada 10 record ya, atau 10 row. Kemudian kita mengisi dengan cara yang sama seperti tadi untuk di tabel wali ya. Insert into, ini nama NIP-nya, kemudian namanya sama alat. Itu kira-kira gambaran langkah awal yang harus kita ikuti sama-sama step by step ya, supaya kita juga bisa menambah wawasan baru. Seperti ini loh seperti ini loh langkah-langkahnya untuk pengenalan database, khususnya teman-teman yang belum pernah belajar sebelumnya ya. Kita step by step, kita sedikit demi sedikit untuk mengenali langkah-langkahnya dari proses pembuatan database. Sementara itu nanti kita sambung tahapan berikutnya. Terima kasih teman-teman semua.